UPT SD Negeri 14 Turatean. Adapun acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pembacaan doa. 4. Materi. 1. Pembukaan yang sedang berlangsung. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Nur Indah SPD. Dengan itu saya persilakan. Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Sardiana SPDI. Dengan ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, karena atas perkenanmu kami berkumpul dalam suasana diseminasi budaya positif. Semoga pada hari ini menjadi momentum yang baik guna mengambil hikmah dan manfaat yang sebesar-besarnya. Ya Allah, sungguh tiada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Tidak pula menjauhkan keburukan selain Engkau. Maka karuniakan kebaikan kepada kami melalui kegiatan ini dan jauhkan keburukannya. Sesungguhnya tiada daya dan kekuatan selain dari sisi-Mu. Ya Allah, ya Aziz, angkat derajat kami karena ketakwaan. Hiasi kami karunia kebersamaan yang terpelihara, dan jadikan kami panutan bagi putra-putri kami dan tempat saling memberi manfaat satu sama lain.
Kiranya Engkau Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah yang Israeli, Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkanlah kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, kemudahan dalam urusan kami. Bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan. Ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui, dan sempurnakanlah segala kekurangan yang kami miliki, serta penuhilah segala kebutuhan kami. Jadikanlah kami termasuk golongan orang yang senantiasa ingat kepadamu, selalu mensyukuri nikmat-Mu, dan selalu beribadah dan mengabdikan diri kepadamu. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya, pembawaan materi yang dibawakan oleh Siti Rosmina SPD. Dengan ini disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya ucapkan selamat datang kepada peserta diseminasi budaya positif di UPT Indonesia 14 Turki. Ada yang akan kita bahas pada kegiatan kali ini, yaitu tentang budaya positif. Jadi budaya positif yang akan kita bahas, yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan keras, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Sekarang sebelum kita lanjut ke materi, ini termasuk ice breaking yang akan jadi kalau bisa duduk berpasangan dulu. Jadi kita akan duduk berpasangan. Jadi sama-sama berpasangannya kita akan melakukan kegiatan coba lakukan. Jadi sama-sama mengebarkan tangan, sama-sama mengebarkan tangan berhadapan. Jadi petunjuknya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba lakukan. Anda adalah tugas Anda adalah mengebarkan salah satu tangan Anda. Jadi tangannya dikebarkan, sama-sama dikebarkan. Jadi teman Anda itu si B. Jadi Anda adalah si A. Jadi misalkan yang di sebelah kiri ini A, berarti yang di sebelah kanan si B. Jadi sama-sama. Sekarang tugasnya 5 menit tugasnya sama-sama saling merayu, mengancam, pokoknya apapun itu boleh dilakukan. Bagaimana caranya supaya teman tak mau membuka kepala tangannya, padahal si B ini masing-masing membawa benda yang paling berharga. Jadi bagaimana caranya supaya ada yang membuka kepala tangannya. Jadi bisa dimulai 5 menit mungkin. 5 menit saling, pokoknya terserah mau mengintimidasi teman, mau memberi iming-iming, mau merayu, pokoknya apapun dilakukan. Bagaimana caranya ya, pokoknya yang jelas benda yang ada di tangan ini, benda yang ada di tangan ini adalah benda yang paling berharga yang Anda miliki. Yang merayu kecil merayunya, yang pertama si Adi merayu, yang kedua si B lagi merayu. Pokoknya
kalau apakah dia membuka tangannya atau tidak? Ayolah Pak, aku katakan, oh ternyata dia dengan mudah membuka tangannya. Sekarang barangkali lagi yang merayu saya. Oh tidak, saya tidak akan membuka tangan saya karena ini adalah benda yang sangat berharga bagi saya. Tidak, saya tidak akan pernah membuka kepala tangan saya. Tidak bisa, saya tidak akan membiarkan orang lain membuka kepala tangan saya. Mungkin contohnya seperti terjadi. Terima kasih Pak Ramli. Mungkin seperti itu. Jadi boleh, pokoknya kita kaget siapa yang membuka kepala tangan dengan mudah dan siapa yang betul-betul tidak membuka kepala tangannya. Jadi kita bisa mulai kayak satu menit waktunya cukup deh. Bagaimana? Apakah siapa membuka kepala tangan? Apakah sudah membuka kepala tangan? Oh, berarti yang tidak lagi, yang satu lagi. Yang tidak lagi, pakai yang tidak lagi. Sudah, kayaknya sudah selesai sampai sini. Jadi, kita bertanya. Selanjutnya kita akan bertanya setelah kegiatan-kegiatan, apakah Anda atau belum membuka kepala tangan? Jadi, siapa yang membuka kepala tangannya? Siapa ada yang membuka kepala tangannya? Kenapa? Apa alasannya? Oh iya, terima kasih Bu. Kemudian, apakah Anda tidak menutup kepala tangan? Siapa yang menutup kepala tangannya? Siapa yang tidak membuka? Siapa yang menutup? Ya, kenapa tidak membuka Bu? Karena ada benda berharga. Siapa lagi? Kenapa? Kenapa tidak dibuka kepala tangannya? Iya, saya tidak membuka kepala tangan karena tidak pintar meraih bosan saya. Kemudian pertanyaan yang ketiga ini, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Siapa yang punya kendali menutup dan membuka kepala tangan tak? Kita sendiri. Terserah orang mau merayu bagaimana. Tetap yang punya kontrol terhadap diri kita itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya psikiater dan pemilik dokter William Gallagher dalam kontrol teori yang kemudian hari ini berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna dan kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat ini bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi di ilusi guru mengontrol murid, kita memang seolah-olah mengontrol murid kita, tapi pada dasarnya kita tidak mengontrol murid kita. Dia tidak memiliki pilihan lain untuk menolak apa yang kita berikan. Jadi ketika kita mengatakan kepada murid kita tulis ini, mereka
Meskipun dia bisa mengontrol dirinya sendiri untuk tidak menulis, tapi dia tidak bisa melakukan hal itu karena dia mengizinkan dirinya dikontrol oleh diri kita. Karena kan ada kebutuhan yang harus dipenuhi di situ, ada tujuan yang harus dipenuhi di situ. Yang kemudian yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau penulisan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi tadi kita sudah melakukan kegiatan coba lakukan. Di situ terlihat bahwa yang bisa mengontrol diri kita itu diri kita sendiri. Meskipun sederhana mengatakan kepada kita baca atau tulis, mereka pasti melakukan apa yang kita suruhkan. Tapi pada dasarnya terkadang ada beberapa murid yang merasa tidak sesuai dengan apa keinginannya. Dia pasti tidak merasa, aduh saya tidak suka membaca atau saya tidak suka menulis. Tapi mereka tidak akan bisa menolak karena mereka punya kebutuhan di situ. Ada kebutuhan yang harus mereka penuhi dan ada tujuan yang harus mereka penuhi. Kemudian ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menguatkan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi terkadang itu kita guru melakukan kritik terhadap apa yang dilakukan oleh murid kita. Kadang-kadang ketika murid kita melakukan kesalahan, kita bilangnya, kamu salah, kamu tidak boleh seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan seharusnya kamu melakukan seperti ini. Itu adalah dua tindakan, sebenarnya tujuannya sama tapi berbeda cara penyampaian. Ketika kita mengatakan kamu salah nak, dengan ketika kita mengatakan yang kamu lakukan itu tidak benar atau yang kamu lakukan itu belum benar. Ada dua tindakan yang kita lakukan dan satu tujuannya sama, tetapi yang ditangkap oleh murid itu akan berbeda. Jadi terkadang murid mengatakan saya selalu disalahkan, padahal guru itu mengkritik bukan karena dia mencari kesalahan muridnya, tapi dia ingin membenarkan kesalahan muridnya. Tapi terkadang apa yang disampaikan oleh guru berbeda dengan apa yang ditangkap oleh siswa kita. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi seperti tadi kita sudah melakukan kegiatan cobalah buka, ada pasti yang memaksa untuk membuka kepala tangan temannya. Sama dengan posisi kontrol guru. Terkadang kita memaksakan anak-anak kita untuk memahami pelajaran yang kita berikan. Dan terkadang kita bilang kamu harus tahu ini tanpa memikirkan bahwa mereka itu bisa tidak sampai kepada tujuan itu. Mereka jadi terkadang itu ada guru yang disenangi memang oleh siswa dan ada guru yang tidak disenangi. Kenapa tidak disenangi? Karena mereka merasa bahwa guru mereka itu memaksakan apa kehendak mereka. Padahal kita guru bukan memaksakan kehendak, tapi
itu tangkapan anak-anak dengan cara penyampaian guru ketika mereka tidak terkoneksi maka akan salah terjadi kesalahpahaman. Inilah yang dikatakan miskonsepsi. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol Stephen Covey Principle Center Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, berubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi dari kata-katanya Stephen Covey kita bisa melihat bahwa jika kita ingin membuat kemajuan berarti kita akan berubah sedikit-sedikit. Tetapi jika kita ingin merubah sikap dan perilaku kita, maka yang diubah itu pandangan kita atau paradigma kita. Jadi sama dengan anak-anak, ketika anak-anak disuguhkan pada suatu pelajaran, ubah pandangan mereka ke pelajaran tersebut. Jangan dipaksakan harus seperti ini. Atau selalu dikatakan bahwa setiap hari anak itu harus membaca supaya mereka bisa membaca. Tapi ubah paradigmanya ketika kita menginginkan anak-anak kita belajar membaca, ketika disuguhkan pembelajaran setiap hari yang membosankan, maka mereka pasti akan berpikir saya bosan dengan kegiatan ini. Tapi ketika kita merubah metode yang kita berikan, maka pasti mereka berpikir oh ternyata ini menyenangkan. Jadi buatlah senyaman mungkin anak-anak kita, bagaimana caranya supaya mereka merasa nyaman, mereka merasa aman, mereka sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan mereka. Nah ini adalah perubahan paradigma belajar. Jadi standar pendidikan nasional itu mengatakan bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepemimpinan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengolahan yang telah disepakati. Tujuan mulia dari penerapan positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar serta kaya sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi kita ini guru-guru merupakan pemimpin pembelajaran. Kita adalah pemimpin pembelajaran. Jadi ketika kita akan menciptakan budaya positif di sekolah kita, tidak bisa kalau cuma seorang guru yang melakukan. Harus ada kolaborasi dari semua guru. Tidak bisa kalau cuma satu yang ingin bergerak dan yang lain tidak bergerak. Jadi untuk mewujudkan standar pendidikan nasional dibutuhkan memang kolaborasi. Dibutuhkan kolaborasi di sini. Disiplin positif. Kita masuk ke bagian kedua, disiplin positif. Kata disiplin sering juga disebutkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan tidak perlu digunakan sama sekali dalam budaya kita. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi pernah tidak kita berpikir ketika kita menghukum siswa kita, apakah mereka merasa nyaman? Pastinya mereka merasa tidak nyaman. Itulah kenapa hukuman itu harus
ketika kita melakukan kontrol diri. Harusnya itu ketika ada yang melakukan kesalahan dan kita langsung mengatakan bahwa kenapa kamu bisa berbuat seperti itu, kenapa kamu melakukan hal yang salah, karena dengan mengatakan seperti itu akan membuat murid-murid kita merasa tidak nyaman. Mereka pasti akan mengatakan apa yang saya lakukan tidak ada pernah yang benar di mata ibu guru saya, di mata bapak guru saya. Jadi kalau bisa hukuman adalah hal terakhir yang kita berikan kepada murid-murid kita ketika mereka melakukan kesalahan. Padahal kita juga terkadang menghukum karena ingin si A ini dihukum supaya supaya dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru. Padahal itu sebenarnya sesuatu yang keliru. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Syukur disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan seperti itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Jadi sebenarnya untuk mendisiplinkan diri kita harus timbul motivasi dari dalam diri kita, bukan orang lain lagi. Jadi terkadang kita berpikiran, oh kepala sekolah tidak ke sekolah, artinya saya mau cepat pulang. Kepala sekolah tidak ke sekolah, artinya saya tidak usah ke sekolah. Jadi terkadang itu kita tidak mendisiplinkan diri kita, tapi kita butuh orang lain yang mendisiplinkan kita. Jadi nanti ditegur lagi dari kepala sekolah, kenapa bapak ini tidak datang, kenapa bapak ini cepat pulang? Itu karena mereka tidak memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dirinya. Jadi terkadang itu kita mengatakan bahwa kepala sekolah itu harusnya paham. Ya, kepala sekolah paham dengan apa yang kita rasakan. Tetapi sesuatu yang kita lakukan tidak mesti mendisiplinkan diri dengan bantuan orang lain lagi, tetapi self-disiplin itu muncul dari diri kita masing-masing. Tujuan disiplin itu menanamkan motivasi ketika motivasi pada kita. Jadi pada akhirnya itu motivasi itu bukan lagi motivasi intrinsik atau tapi motivasi intrinsik lagi. Jadi bukan lagi saya cepat datang karena kepala sekolah akan atau atasan saya akan menaikkan jabatan saya, atau saya cepat datang karena saya mendapat hadiah, atau saya cepat datang karena saya ingin dipuji. Tidak, tetapi motivasi itu yang berasal dari kita, bahwa kita melakukan ini karena memang kita termotivasi untuk berubah mendisiplinkan diri kita. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu dari beberapa institusi itu. Sekarang kita berada di nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Jadi kita akan menerapkan nilai-nilai kebajikan dari bertiga itu. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, berkontrol dan kreatif. Tetapi bukan cuma profil pelajar Pancasila, ada beberapa institusi lagi, kalau tidak salah ada 9 institusi yang menerapkan nilai-nilai kebajikan. Seperti di IBO, Primary Leadership Program atau PIP, sikap murid yang dikembangkan itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keikutsertaan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kemudian dari 9 pilar
Dari 9 karakter atau Indonesia Heritage Foundation atau IHF, dia yang pertama cinta Tuhan dan segala ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepedulian dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan kedamaian dan kesatuan. Kemudian dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, kalau dari keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, bergerak yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dan sendiri. Kemudian kalau petunjuk hidup itu peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keikuttahuan, usaha, kebebasan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa hukum, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, suka pengetahuan, tanggung jawab dan persahabatan. Kemudian yang kelima itu the seven essential virtues, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Kemudian the virtues project atau project nilai-nilai kebajikan. Kita masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Jadi motivasi terhadap perilaku manusia, kemudian hukuman dan penghargaan, hukuman oleh penghargaan dan restitusi. Motivasi perilaku manusia berdasarkan secara bukunya Restructuring School Discipline mengatakan ada 3 perilaku motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan penghargaan. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi terkadang itu kita termotivasi karena tidak pakai dihukum untuk menghindari ketidaknyamanan. Kan terkadang kita cepat datang ke sekolah karena tidak pakai dihukum. Terkadang sesuatu itu cepat datang ke sekolah karena kalau terlambat masuk di kelas kan terkadang ada yang dihukum. Kemudian kalau motivasi ini mereka cuma menghindari ketidaknyamanan, jadi pasti mereka akan menghindari untuk melakukan suatu masalah, untuk membuat suatu masalah. Jadi motivasi ini masih bersifat eksternal atau motivasi yang berasal dari luar diri mereka. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terkadang ketika kita melakukan suatu kegiatan kita mau dipuji. Jadi kita berkata berpikir seperti ini, ibukan saya kerja ini deh, karena ketika saya kerja ini pasti saya akan dipuji. Ketika saya kerja ini pasti saya akan diberi sesuatu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu kita pasti mengharapkan imbalan. Jadi motivasi ini juga sifatnya bersifat ekstrinsi atau berasal dari luar diri kita. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kalau ini motivasi yang kita tanamkan pada diri kita, berarti kita sudah menanamkan motivasi intrinsik atau motivasi internal. Jadi kita tidak peduli lagi mungkin kita diberi hadiah, mungkin kita diberi hukuman, kita tidak akan pernah memikirkan hal itu lagi karena motivasi itu sudah berasal dari diri kita, bukan lagi dari orang lain. Kemudian hukuman dan penghargaan. Di hukuman itu kita kenal 3, yaitu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman itu perlu kita ketahui dulu apa perbedaan dari perlu kita ketahui dulu apa itu
membuat kesepakatan keras. Kesepakatan kerasnya seperti ini. Ketika ada yang tidak melakukan tugas, maka diberi hukuman. Ketika ada anak terlambat masuk di kelas, maka diberi hukuman. Konsekuensi itu hukuman yang direncanakan. Jadi anak-anak itu sudah tahu ketika mereka melakukan kesalahan pasti mereka akan mendapatkan hukuman. Jadi mereka sudah mempersiapkan diri mereka, nyaman atau tidak nyaman mereka, karena mereka sudah melakukan hal itu. Tetapi di restitusi beda lagi. Kalau restitusi dia menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kata-katanya dosen, dari dosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi perbedaan antara hukuman konsekuensi dan restitusi itu sendiri bisa dilihat ketika hukuman itu sifatnya spontan, konsekuensi itu sifatnya terencana, tetapi kalau restitusi itu dia sifatnya mengembalikan orang-orang pada kelompoknya. Dihukum oleh penghargaan. Ketika kita menghukum siswa, ada pengaruhnya. Bentuk pengaruhnya ada yang dijangka panjang, ada yang dijangka pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang kita berikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Pernah kita berpikir tidak? Ketika anak-anak kita mendapatkan juara kelas dan kita memberikan hadiah, dia sifatnya penghargaan, tetapi itu bisa menghilangkan motivasi mereka. Jadi mereka pasti akan berpikir, ibu nggak belajar deh supaya ketika saya juara kelas saya dapat lagi hadiah dari ibu guru, dari bapak guru. Bukan lagi mereka berpikir, saya mau belajar karena saya ingin tahu apa yang saya pelajari. Bukan lagi seperti itu. Tapi mereka berpikirnya ada yang akan mereka dapatkan ketika dia mencapai target yang mereka berikan ke diri mereka. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi terkadang kita itu melakukan karena selalu dipuji. Jadi bukan bilang saya mau bantu si A supaya si A memuji saya. Jadi semua itu sifatnya dia akan bersifat jangka panjang ketika kita melakukan hal itu secara terus-menerus dan ketika orang juga melakukan hal yang feedback kepada kita. Jadi misalkan saya melakukan perbuatan baik dan si A memuji saya, besoknya saya melakukan perbuatan baik, si A lagi memuji saya, berarti saya pasti akan melakukan perbuatan baik setiap hari supaya si A setiap hari memuji saya. Tetapi sebenarnya motivasi itu bukan berasal dari diri kita, tetapi kita selalu mengharapkan, ketika saya melakukan sesuatu berarti saya harus mendapatkan pujian. Maka ketika si A tidak lagi memberikan kita pujian, berarti motivasi kita akan berhenti di situ. Berarti kita tidak akan melakukan perbuatan baik lagi. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Seperti yang tadi saya katakan, ketika kita berhenti melakukan perbuatan baik maka orang berhenti akan memuji kita. Tapi
Tapi ketika kita selalu melakukan perbuatan baik, maka orang akan memuji kita. Jadi begitu berhenti melakukan sesuatu yang baik untuk mereka, maka mereka pasti akan berhenti untuk menyanjung kita atau mengeluh-ngeluhkan kita, atau mereka pasti berhenti di situ. Kemudian jika kita mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka kita akan kecewa. Jadi ketika misalkan saya mau berbuat baik supaya orang memuji saya ingin berbuat baik supaya orang memuji saya, tapi ternyata tidak ada orang yang memuji, berarti ada perasaan kecewa dari dalam diri kita. Oh, ternyata si A tidak melihat kebaikan saya. Kemudian jika kita memberikan suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jadi kadang-kadang orang berbuat baik, kita melakukan penghargaan, kita memberikan penghargaan. Misalkan, oh si A itu membantu saya, berarti saya harus berterima kasih. Tetapi kalau si A sudah tidak membantu, berarti kita pasti juga tidak akan melakukan hal seperti itu. Kemudian orang yang berusaha berhenti, contohnya orang yang berusaha berhenti merokok dan orang berusaha untuk dia menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Jadi misalkan begini, ada bapak-bapak dan ibu-ibu, si bapak ini perokok dan si ibu ini memiliki tubuh yang kebal. Ketika kita mengiming-imingi, Pak berhenti merokok, saya kasih ini. Tapi ketika tidak dikasih penghargaan, maka dia pasti akan lanjut merokok. Sama dengan si ibu. Ketika kita bilang, kalau bagi diet, saya kasih ini, saya kasih makanan sehat, dia berhenti diet. Setiap hari kita kasih makanan sehat. Tapi ketika kita memberikan dia penghargaan, berarti dia juga akan berhenti. Artinya, apa yang kita lakukan selama ini berarti akan gagal di situ. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi terkadang itu di penghargaan itu kita ada grade-nya. Jadi misalkan si A ini grade-nya A, tapi ternyata ketika dia selalu dipuji, si A tahu cepat selesai pekerjaannya, si A tahu begini, dia pasti akan berbuat sesuatu. Bagaimana caranya supaya dia menjadi yang utama, tetapi tidak lagi memikirkan, oh pekerjaan saya sebagus ini, pekerjaan saya sebelum ini. Dia tidak memikirkan itu, dia yang pikirkan yang ada di kepala mereka itu bagaimana caranya mereka mendapatkan pekerjaan tanpa adanya kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi kita bisa lihat murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Jadi ketika kita memberikan misalkan di kelas anak-anak kalian kalian menulis puisi, kita memberikan hadiah yang akan diberikan kepada mereka. Pasti mereka berpikir, kalau bikin puisi dikasih hadiah, berarti mereka tidak berpikir lagi puisinya harus bagus atau tidak, yang penting jadi. Tapi tidak berpikir lagi, oh puisiku harus bagus, puisiku harus mengandung unsur-unsur dan puisi yang baik. Tapi mereka tidak berpikir begitu lagi, mereka berpikirnya puisiku harus jadi. Jadi mereka tidak berpikir lagi, oh apakah ini sudah bagus atau tidak. Tidak ada lagi kreativitas di situ. Motivasi dari dalam diri seseorang anak yang belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa dia dapat membaca, timbul pijak di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Jadi ketika kita mengajar di kelas 1 dan ketika anak-anak kita sudah bisa membaca, pasti anak-anak kita akan merasa senang dan pasti dia akan melakukan hal itu lagi setiap hari, tapi motivasi itu sudah berasal lagi dari diri kita. Kemudian jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sudah dirasakan secara alami. Jadi anak-anak itu ketika kita sebenarnya anak-anak itu senang dipuji,
Tapi terkadang ketika kita memberikan pujian, ingat jangan berlebihan, sekadarnya saja. Karena ketika akan berlebihan, maka itu bisa mematikan motivasi mereka. Tetapi ketika kita ikut serta merasa apa yang dirasakan oleh anak kita, maka anak kita akan merasa bangga. Seperti ketika kita senang karena sesuatu dan kita ikut senang, berarti anak-anak kita pasti akan merasa ternyata ibu guruku juga senang. Kemudian restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Kebiasaan kita selama ini tidak ada yang berlaku salah pada kita adalah langsung memaafkan atau bahkan melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau berbeda. Jadi sebenarnya ketika ada yang bersalah, kan pada saat itu kita melakukan kesalahan. Misalnya saya melakukan kesalahan pada si B. Ketika saya mengatakan kepada si B, saya minta maaf ya, dan si B langsung mengatakan iya saya memaafkan. Setelah itu pasti kemungkinan besok lagi pasti kita akan melakukan kesalahan yang sama. Kenapa? Karena si B langsung memaafkan kita. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, tapi ternyata semudah itu kita mendapatkan maaf, maka pasti kita akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan mendapati dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan. Jadi ada ketika kita menerapkan prinsip restitusi, ada 3 pendekatan yang dilakukan di situ. Yang pertama itu ketika kita melakukan restitusi, ada namanya segitiga restitusi. Jadi di segitiga restitusi itu ada identifikasi, menstabilkan identitas. Jadi kita tanya dulu ke mana, kenapa mereka bisa melakukan hal seperti itu. Kemudian apa yang membedakan restitusi dengan disiplin yang lainnya? Jadi restitusi itu bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau misalkan kita bilang saya bersalah, terus kita minta maaf dan dimaafkan, berarti itu namanya menembus kesalahan. Tapi kita tidak belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sekarang dinilai di keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu biasa lebih kita kenal sebagai peraturan atau kesepakatan. Jadi terkadang itu sekolah memiliki beberapa aturan, misalkan datang tepat waktu, belajar di kelas pada saat belajar, istirahat pada saat istirahat, sama dengan di kelas. Contoh keyakinan kelas di kelas kita itu bisa mengumpulkan tugas tepat waktu atau datang tepat waktu, atau ketika jam istirahat maka semuanya berada di luar ruangan. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian dia berupa pernyataan universal. Kemudian dia dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata-kata negatif di dalamnya, kayak dilarang makan, tapi seharusnya makan di luar kelas. Jadi itu kata-kata negatif tidak digunakan di keyakinan kelas. Kadang kita dilarang datang terlambat, tapi seharusnya datang tepat waktu. Jadi kata yang negatif itu kita ubah menjadi kata yang positif.
apa yang kita makan. Jadi bagaimana kita mempertahankan hidup tentu dengan makan. Jadi kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima itu ketika kita merasa orang-orang menyayangi kita dan merasa menerima kita. Kemudian kebutuhan akan kebebasan ketika kita bisa bebas melakukan apa yang kita inginkan. Kemudian kesenangan ketika kita merasa senang dengan apa yang kita lakukan, dan penguasaan ketika kita merasa berkuasa pada dukungan tersebut. Ini kebutuhan dasar manusia itu lebih ke makan tak. Jadi bagaimana kita bisa bertahan hidup kalau kita tidak makan? Kalau kasih sayang diterima, biasanya hubungan antara sesama, bagaimana mereka menerima kita dan bagaimana kita menerima mereka. Kemudian penguasaan itu ketika kita ingin mencapai sesuatu. Kemudian kalau kebebasan itu ketika kita ingin bebas melakukan apa yang kita inginkan, dan ketika kesenangan itu ketika kita ingin mencari kesenangan ketika kita melakukan sesuatu. Ini ada contoh kasusnya, bisa kayaknya diperhatikan dulu. Contoh kasusnya seperti ini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan ini? Dari kasus ini kan ada 5 kali kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kalau kita di posisinya Ibu Ambar, kalau kita menganalisis Doni ini kebutuhannya di mana? Doni itu kebutuhannya di mana? Kan Doni selalu meminta bekal makan siang temannya secara paksa. Itu yang dilakukan oleh Doni. Dan kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kira-kira dari 5 kebutuhan dasar manusia, yang mana yang tidak dimiliki oleh Doni sehingga dia melakukan hal seperti itu? Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa? Kebutuhan bertahan hidup. Ya, jadi Doni ini kita perhatikan, Doni itu suka meminta bekal siang dengan paksa. Berarti dia ingin makan bekal makan siangnya temannya. Berarti kebutuhannya itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua itu kasih sayang dan merasa diterima. Kenapa? Karena Doni merasa tidak diterima oleh teman-temannya sehingga dia meminta paksa makanan yang dimiliki oleh teman-temannya. Kemudian kebutuhan yang ketiga itu penguasaan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ketika Doni melakukan hal seperti itu, maka dia merasa berkuasa. Dia merasa memiliki kekuasaan terhadap teman-teman mereka. Kemudian kebutuhan kebebasan. Dia merasa bebas melakukan itu. Dia merasa apa yang dilakukannya itu sesuatu yang bebas dilakukan. Kemudian kenapa dikatakan dia kebutuhan kesenangan? Karena ketika dia melakukan hal itu pasti dia akan merasa senang. Apalagi ketika dia mendapatkan bekal makan dari teman-teman.
Kemudian restitusi 5 posisi kontrol. Jadi Diana Yosef itu dalam bukunya restitusi restrukturis politik mengemukakan bahwa ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Jadi selama ini tanpa kita sadari ada 5 posisi kontrol yang sering kita terapkan di sekolah, di kelas. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Yang mana sih itu penghukum? Dia dikatakan penghukum ketika dia melakukan hukuman fisik pada muridnya. Jadi seperti ini kata-katanya, patuhi aturan saya atau awas. Kita langsung menjudge murid-murid kita, bahwa kamu selalu saja salah atau selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita, ketika dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, pasti kita akan melakukan seperti itu. Jadi kita itu berpikir bahwa kalau saya tidak melakukan hal ini berarti saya tidak berhasil. Jadi kita selalu berpikiran kalau hukuman itu harus selalu diterapkan di kelas. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kalau di pembuat merasa bersalah itu dia tingkatannya di atasnya lagi penghukum. Jadi dia sudah menggunakan kata-kata yang lebih lembut. Tetapi dia kayak mengemukakan sesuatu yang negatif. Kemudian kayak seperti ini, saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, lalu kita bilang kecewa sama kita karena begini, pasti kita akan melakukan seperti itu. Hal yang seperti itu yang dikatakan bahwa membuat merasa bersalah. Jadi ketika kita mengatakan hal seperti itu, pasti anak kita merasa bersalah dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian posisi terkadang kita juga memposisikan diri kita sebagai teman. Jadi ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, kita memposisikan murid kita itu sebagai teman kita. Jadi terkadang kita bilang kayak seperti ini, ayo bantulah lebih bapak ya. Jadi kadang kita ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita bilang ayo anak belajar, nanti kalau sekolah marah sama ibu atau kerjakan tugasnya, nanti saya dimarahi. Kita memposisikan diri kita sebagai temannya murid. Kemudian yang keempat itu memantau. Jadi kita cuma mengawasi saja. Jadi ketika ada anak-anak melakukan kesalahan, kita cuma tanya, kamu tahu peraturannya kan? Pasti anak bilang, iya Pak, saya tahu. Jadi dia itu cuma memantau apa yang dilakukan oleh murid tanpa memberikan solusi. Kemudian manajer itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi ketika ada murid kita melakukan kesalahan, kita mencari solusi dan menyelesaikan permasalahannya. Jadi tidak ada lagi yang kayak si kamu begini, tetapi kita tanya dulu kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu dan apa solusi terbaik yang kita lakukan. Seperti ini, apa yang kamu yakini? Kita kembali ke keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Jadi misalkan si anak ini terlambat, kita tanya apa keyakinan kelas kita? Berarti anak kita akan menyatakan datang tepat waktu. Jadi ditanya juga bagaimana caranya supaya bisa kita datang tepat waktu, untuk anak mengatakan saya akan cepat datang. Jadi kita akan mencari solusi dari persoalan yang dihadapi oleh murid kita. Jadi segitiga diskusi itu ada 3, yaitu menstabilkan identitas. Jadi ketika kita tanya siswa kita, kamu datang kenapa datang terlambat, berarti kita menstabilkan
Kemudian validasi keterangan yang salah, kita mengatakan kira-kira apa yang kamu lakukan itu benar atau tidak. Pasti kita akan mengatakan itu salah. Kemudian menanyakan keyakinan, berarti kita tanya bagaimana anak-anak kita sehingga mereka kita mengatakan begini. Jadi apa yang kira-kira yang akan kamu lakukan sehingga hal ini tidak terulang lagi. Jadi sebenarnya kita diharapkan bagaimana caranya supaya nanti pada akhirnya posisi kontrol yang kita miliki itu menjadi manajer semua, bukan lagi perempuan merasa bersalah, pemantau atau teman, tapi pada akhirnya posisi kontrol yang kita miliki itu menjadi sebagai manajer. Jadi seperti ini bentuk dari segitiga restitusi. Sekarang kita akan memperhatikan video ya Bapak Ibu. Video, jadi kita akan menganalisis jadi kita akan menonton video tentang atau ini saja. Demikianlah pemaparan yang saya sampaikan tadi. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Jika ada yang ingin bertanya tentang apa yang saya paparkan tadi, boleh bertanya. Nanti kita akan bahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun yang perlu saya tanyakan Bu, kata saya tadi ada profil Pancasila. Di dalamnya tadi yang materi yang dibawakan oleh Ibu Guru ada profil Pancasila. Termasuk dalam P5 yaitu proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana kalau anak-anak kita jangan selalu disuruh saja menghafal Pancasila. Bagaimana kalau kita disuruh anak-anak menulis bagaimana tulisannya Pancasila dengan nomor 1 sampai nomor 5 bunyi daripada Pancasila. Karena pernah saya tes kelas 5 Bu, untuk menulis Pancasilanya itu dia bisa Panca dengan sila, padahal tulisannya itu Pancasila bersambung. Dia bisa saja mengucapkan Pancasila, tetapi biasa penulisannya yang beda. Karena biasa juga ada kalimatnya, ada yang lebih dan ada yang kurang.
pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Masih ada lagi yang bertanya? Terima kasih atas kesempatannya. Ini saya mau bertanya ya. Bagaimana cara yang efektif lagi tanpa memberikan hukuman kepada anak-anak atau murid? Karena sudah secara halus, secara kasar sedikit, atau secara kasar lagi. Ini bisa saya terapkan kepada anak saya juga Ibu ya, karena sudah berulang-ulang saya memberikan pelajaran, tapi sudah tidak mengerti lagi. Itu bagaimana caranya yang lebih efektif lagi mungkin ke saya. Ada lagi pertanyaan supaya satu kali menjawab? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu ada sedikit materi yang disampaikan tentang masalah pembelajaran yang menyenangkan. Yang saya ingin tanyakan di sini, kira-kira kebiasaan yang seperti apa yang perlu diterapkan kepada murid agar sekiranya tercipta suasana belajar yang kondusif, yang intinya pada pembelajaran tersebut itu tidak monoton, artinya itu terus yang kita sampaikan sehingga murid itu bisa bosan mendengarkan materi yang kita berikan. Saya kira itu. Masih ada lagi pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan di sini masalah pengontrolan perilaku siswa. Di mana saya saya selalu merasakan yang namanya kalau tidak ada pengontrolan perilaku siswa di dalam kelas, siswa itu berbuat apa saja yang dia inginkan. Yang saya ingin tanyakan di sini, kira-kira solusi apa yang harus kita lakukan tanpa ada pengontrolan tingkah laku siswa, maka siswa itu bisa berbuat apa yang diinginkan oleh seorang guru. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman saya. Yang pertama tentang penulisan Pancasila yang kadang terpotong. Sebenarnya ketika ketika anak-anak kita di lapangan, kadang memang di lapangan Pancasila dia terpotong. Tetapi sebenarnya penulisan yang benarnya itu sesuai dengan kamus bahasa Indonesia yang disempurnakan, yaitu harusnya tertulis Pancasila. Dia satu kalimat karena itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi kenapa kita temukan di lapangan ada yang terpisah? Kemungkinan ya dia kemungkinan ketika di kelas kadang kan kita ketika kita mendikte kepada murid kita, anak-anak tulis ya Pancasila, anak-anak bilang apa Bu? Pancasila. Terkadang pembiasaan seperti itu yang menyebabkan anak-anak kita Pancasila itu menjadi sebuah kata yang harusnya satu kata, tapi ternyata apa yang ditangkap oleh murid kita berbeda dengan apa yang kita ucapkan. Jadi terkadang itu kita
sebelum kita ini anak harus dulu diperlihatkan bagaimana cara terbaik untuk menulis kata Pancasila supaya anak-anak bisa meniru. Itu apalagi saya sudah kasih apa namanya yang di depan contoh yang saya ambilkan di dinding betul yang poster saya ambilkan betul-betul dia juga seperti itu. Nah, dia pisahkan dengan urutannya ke bawah juga dengan kerakyatan begitu cara penulisan ini saya maksud cara penulisan jangan saja disuruh saja mengucapkan anak-anak tapi harus juga disuruh menulis kalau kita kontrol tulisan Pancasilanya dengan bunyinya. Kan ini namanya P5 tidak bahas. Iya memang karena Saya sudah belajar sedikit ilmu dari masalah atau pendampingan. Dia bilang kalau P5 itu bukan hasil yang kita butuhkan, tetapi proses. Makanya sebelum kita melakukan sesuatu, maka kita harus dulu memberikan bagaimana cara anak-anak itu bisa mengerti. Betul. Memang saya melalui proses saya sudah tahu dan kalau nak tulis pada sudah itu saya ketika salah saya kasih contoh kembali. Dan itu sebagai proses itu karena saya suruh kasih bilang kalau nak tulis Pancasila dengan bunyinya, dia tulis. Jadi saya ada koreksi di situ. Ini nak tidak begini, ini tidak salah. Tetapi ini kalau misalnya kerakyatan jangan bisa kerakyatan. Iya. Ini contohnya nak saya kasih. Saya ambilkan, ini contohnya, nah tolong ditulis. Begitu pun. Iya, betul sekali Bu. Jadi sebenarnya ketika kita memberikan contoh, tetapi anak-anak kita masih melakukan hal yang sama, itu kemungkinan besar karena kebiasaan mereka, kebiasaan. Jadi awalnya memang terkadang kita memberikan contoh yang benar, tetapi seiring berjalannya waktu ada kesalahpahaman, terkadang ada masuk kesalahpahaman sehingga dia berbuat seperti itu dan sering terulang sehingga itu menjadi kebiasaan dan untuk merubah kebiasaan tersebut tidak bisa langsung Bapak Ibu, tetapi perlahan-lahan. Tadi sudah dikatakan tidak bisa ketika kita akan merubah sesuatu ke hal yang baik tidak bisa langsung tetapi sedikit-sedikit. Jadi intinya ketika kita akan berbuat sesuatu yang baik itu tidak mesti satu kaligus dan langsung efeknya tidak akan langsung tetapi perlahan-lahan jika ingin efeknya maksimal mungkin seperti itu Bu. Kemudian untuk pertanyaan Ibu Basma dengan Ibu Kasri untuk pertanyaan Ibu Basma dan Ibu Kasri hampir sama tentang posisi kontrol. Jadi tadi kan sudah dibahas bahwa ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Pengharapan kita itu akhirnya posisi kontrol yang kita miliki itu menjadi seorang manajer, di mana ketika kita menjadi seorang manajer kita sudah tidak menerapkan lagi yang 4 posisi kontrol. Kalau di manajer itu kita melakukan validasi tindakan. Jadi ditanya dulu anak-anak itu ketika mereka ditanya mereka akan senang. Jadi misalkan mereka berbuat salah, ibu ketika mereka berbuat salah, misalkan si A berbuat salah, kita melihat perilaku yang dilakukan itu salah. Kita tidak langsung menjudge bilang, kamu salah nak. Tidak, tetapi kita memanggilnya dulu. Kita pasti akan berbicara, berdua untuk mencari solusinya. Jadi kita tanyakan dulu, kenapa bisa seperti itu? Kemudian kita tanyakan, kalau seperti itu harusnya bagaimana? Kan hal seperti itu dia sudah katakan salah. Dia misalkan contohnya dia datang terlambat. Si A datang terlambat. Kemudian dia bilang, kenapa bisa datang terlambat? Pasti dia bilang, saya telat bangun. Jadi kita tanya, kenapa bisa telat bangun? Pasti dia bilang, saya begadang, atau saya main game, atau saya nonton televisi. Jadi pasti kita tanyakan, oh berarti kalau Maki cepat bangun apa yang dilakukan?
Pas dia bilang berarti saya harus cepat tidur supaya bisa cepat bangun supaya tidak terlambat ke sekolah. Jadi ketika itu kita melakukan hal ini karena kebetulan kemarin sempat saya coba juga di kelas, ternyata anak-anak senang. Mereka merasa, oh ternyata ibu guru saya tidak memarahi saya ketika saya melakukan kesalahan, tetapi kami mencari solusi. Jadi kalau ada anak yang berbuat salah dan capek karena menegur, kalau bisa dicari dulu akar persoalannya di mana. Karena anak-anak itu senang bercerita dan dia juga mau didengar. Kita saja orang besar mau didengar. Terkadang kalau kita bercerita dan orang tidak mendengarkan kita, ada perasaan tidak enak. Dan ketika orang lain bercerita dan kita tidak mendengar, dia juga pasti akan merasakan hal yang sama. Jadi sama dengan di kelas kita, ketika anak kita melakukan kesalahan, jadi didengarkan apa yang membuat mereka melakukan hal seperti itu. Karena terkadang apa yang mereka lakukan itu menurut mereka baik, tetapi pada dasarnya itu sesuatu yang tidak baik. Jadi sebenarnya harus kalau bagi bisa kita lakukan segitiga restitusi di kelas ketika ada yang melakukan kesalahan, dan posisi kontrol kita nantinya menjadi posisi kontrol sebagai seorang manajer lagi. Mungkin seperti itu. Masih mau kita ngeri. Artinya kira-kira langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan supaya tercipta apa yang tadi dikatakan Mas bahwa apa ya? Apa yang kita inginkan? Iya, apa yang diinginkan bisa tercapai. Dan kira-kira langkah-langkah tahap-tahap yang seperti apa yang harus kita lakukan? Kan posisi kontrol diri tidak di kelas yang dipertanyakan. Bagaimana kita mengontrol murid kita? Tentunya satu posisi kontrol yang harus kita pakai, posisi kontrol sebagai manajer. Ketika kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer di diri kita, berarti kita menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan persoalan. Jadi sampai ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, kan kadang itu ada anak yang tidak bisa diam, kadang ada yang tidak mau menulis, kadang ada anak yang di kelas tidur. Jadi kita bisa tanya, tapi jangan bertanya secara klasikal. Kalau bisa kita bicara berdua. Jadi kita, karena setiap anak itu unik dan mereka memiliki perbedaan, tidak ada anak yang sama, bersaudara pun mereka tidak sama. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, misalkan si A itu pasti beda kesalahan yang dilakukan si B. Misalkan si A itu suka lari-larian di kelas, si B itu tidak ingin menulis di kelas. Kita tanya, kenapa suka lari-larian? Boleh tidak berlarian di kelas? Jadi kalau supaya tidak berlarian, apa yang harus dilakukan? Jadi untuk menjadi posisi kontrol diri sebagai manajer, segitiga restitusi yang harus dilakukan. Seperti itu. Terus pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir itu bagaimana, kalau saya tidak salah tangkap, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas? Karena terkadang anak itu bosannya dulu karena apa? Bosannya dulu karena materinya cuma dijelaskan saja. Berarti bosan dengan metode pembelajaran yang kita gunakan. Kalau tempat belajar itu bukan cuma di ruang kelas, boleh di luar kelas, boleh di lapangan, boleh di mana. Yang namanya ruang belajar itu tidak mesti di dalam kelas. Jadi ruang belajar kita harus bisa membedakan ruang belajar dan ruang kelas. Ruang belajar itu tempat belajar, ruang kelas itu tempat kita belajar. Jadi ruang belajar tempat belajar, tapi ruang kelas itu tempat kita belajar. Jadi kalau di luar kalau kita mengatakan ruang kelas itu ruang belajarnya, itu sebenarnya berarti kalau kita di luar kelas itu namanya tidak belajar, tapi bermain. Kan seperti itu. Tapi sebenarnya di luar kelas pun ketika anak-anak mendapatkan pemahaman baru, berarti dia sudah belajar. Terus bagaimana sih menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Kalau metode satu berarti harus ganti metode.
Terkadang itu anak senang bermain. Jadi efektivitas belajar di kelas itu untuk anak-anak maksimal 15 menit. Jadi masuk di kelas, ketika kita masuk di kelas, kita bilang anak-anak ya bagaimana siap belajar, kan pasti ada persiapannya, disiapkan dulu berdoa. Setelah itu siap masuk ke materi. 15 menit kemudian tidak ada nih anak yang mau, pasti gelisah. Karena memang anak-anak itu 15 menit efektivitas belajarnya. Setelah itu mereka sudah ingin bermain, sudah ingin, pokoknya dia sudah tidak tenang lagi belajar. Nah, cara efektif yang kita gunakan supaya mereka senang belajar tentu menggunakan berbagai metode. Jadi kalau anak-anak dilihat dulu, ini anak sukanya bermain, berarti kita menerapkan permainan. Kita menerapkan permainan ketika anak-anak kita belajar, berarti kita menerapkan beberapa metode. Jadi tidak menutup kemungkinan kita mau mengubah metode tak. Jadi terkadang itu hari ini metode di kelas itu bisa ketika kita mengenalkan huruf di kelas 1, bisa anak-anak menggunakan kartu kata. Mereka akan lebih senang daripada kita menulis anak-anak ini A, B, C. Tapi ketika kita memperkenalkan ke anak-anak dengan tumpukan kartu huruf, berarti kita tulis anak-anak ini namanya A, ini huruf A. Setelah itu apa lagi? Ini huruf I. Setelah itu kita gabung kartunya dan kita bilang kita akan melakukan permainan mencari huruf. Pasti anak-anak senang dengan metode seperti itu karena anak-anak memang itu senangnya bermain. Anak-anak senang bermain. Bukan cuma anak-anak, orang dewasa saja senang bermain, apalagi anak-anak. Jadi kalau bisa selipkan permainan di setiap kegiatan yang kita lakukan. Bukan cuma di tahapan apa saja, tetapi melakukan permainan sebisa mungkin. Kita lihat kalau anak-anak sudah bosan, berarti kita sudah harus mengganti metode. Mungkin seperti itu. Karena pembelajaran yang kita laksanakan itu haruslah berpihak kepada murid dengan memikirkan kebutuhan mereka. Mereka butuhnya apa? Mereka butuhnya dijelaskan yang kita jelaskan. Mereka butuhnya diberikan contoh, kita berikan contoh. Jadi kita lihat dulu kebutuhan murid kita bagaimana. Karena setiap anak-anak memiliki perbedaan kebutuhan dan keinginan. Si A maunya bermain, si B maunya menulis, si C maunya berlarian. Tetapi ketika kita menggunakan metode satu metode untuk secara klasikal tidak bisa, pasti ada anak yang merasa kenapa menulis lagi. Pasti dia akan betul. Jadi upayakan itu metode berganti. Karena misalkan di kelas itu ada anak yang suka dijelaskan, ada yang suka diberikan contoh, ada yang suka menonton video. Berarti hari ini kita menonton video, berarti yang suka menonton video akan fokus, tapi bukan cuma yang menonton video, bahkan semuanya senang menonton video. Kemudian ketika kita menjelaskan, mungkin ada pasti beberapa orang yang tidak mendengarkan penjelasan. Jadi sebisa mungkin ketika kita ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, upayakan metode yang kita gunakan itu beragam. Mungkin seperti itu, Bu. Bagaimana Bapak Ibu? Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikianlah materi
materi yang diberikan oleh Siti Rosmina SPD semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.